Hai guys, balik lagi bersama saya Lius28. Dalam video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film ya guys. Dan pada film yang akan saya ceritakan ini adalah berjudul Emily, yang dirilis pada tahun 2015 lalu ya guys. Diceritakan ada seorang pengasuh yang mengajarkan hal yang buruk kepada anak-anak, sekaligus mengajak mereka untuk melihat film mantap-mantap. Penasaran kan? Ya udah kalau gitu, bagi yang belum subscribe langsung aja ya, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian semua jadi yang pertama tahu. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan let's check it out. Di awal film diperlihatkan tentang sebuah penculikan seorang wanita yang bernama Anna lalu pergi dari sana. Dan setelah itu diperlihatkan seorang anak yang pulang dari sekolahnya lalu pergi ke rumah pohon yang berada di belakang rumahnya. Lalu lanjut ke seorang anak bernama Jacob. Terlihat di situ Jacob sedang asik bermain game, dan terdengar dari situ ibunya sedang memanggilnya untuk membantunya merawat adik-adiknya dikarenakan pengasuh yang baru tak kunjung datang. Nah, lanjut kepada ayahnya Jacob yang bernama Thompson yang terlihat sedang menjemput seseorang pengasuh yang baru bernama Anna. Nah, lanjut di rumah diperlihatkan Jacob sedang mengejar adiknya yang bernama Christopher dikarenakan adiknya itu telah mengambil handphonenya ketika asik bermain. Dan di sana juga terdapat saudarinya yang bernama Sally. Nah, karena kesal Jacob langsung menarik Christopher sampai jatuh, dan ibunya yang bernama Joyce langsung meminta handphonenya Jacob untuk disita. Setelah itu Jacob yang tampak bosan pun menghubungi temannya yang bernama Howie dan mengajak ia bermain. Namun Jacob menolaknya dikarenakan sebentar lagi akan ada pengasuh baru yang akan datang. Nah, kembali ke Thompson, setibanya di rumah mereka pun saling memperkenalkan diri. Setelah itu Joyce pun memberitahukan peraturan-peraturan yang ada di rumah mereka. Anna pun lalu bertemu dengan Jacob yang biasa dipanggil Jack. Tak lama setelah itu Joyce dan Thompson pun meninggalkan rumah untuk pergi merayakan hari anniversary mereka yang ke-13 tahun itu. Nah, setelah itu Anna pun mulai mengajak mereka untuk pergi bermain termasuk Jacob. Lalu Christopher pun menjawab Anna tak perlu repot karena Jacob tidak pernah ikut bermain dengan mereka. Christopher, Anna, dan Sally pun mulai bermain permainan yang bernama dress up. Lalu Anna mengatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bermain berpura-pura? Nah, setelah itu Anna pun mendatangi Jacob dan melihatnya sedang membaca komik. Namun di sana Anna malah menyuruhnya untuk membaca komik yang dilarang oleh orang tuanya. Lalu Anna menjawabnya, kenapa tidak? Kan mereka sedang tidak di rumah, ujar Anna. Setelah pergi Anna pun sempat memberikan handphone miliknya untuk bermain. Lanjut di mobil, ketika Thompson dan Joyce hendak berangkat merayakan anniversary-nya, Joyce tampak sangat khawatir karena sudah meninggalkan anak-anak mereka dengan Anna. Namun di tengah khawatirnya itu, Joyce ditenangkan oleh Thompson dan mengatakan bahwa Anna adalah orang yang baik dan berkata malam ini hanyalah malam tentang kita saja. Nah, lanjut di rumah, saat bermain dress up, Anna tampak tidak suka kepada Sally dikarenakan Sally tidak menuruti Anna untuk melakukan hal-hal yang aneh, dan Sally mengatakan kepada Anna tidak boleh merusak barang ibunya. Lalu dijawab oleh Jacob, mengapa tidak, kan orang tua kita sedang tidak di rumah, jadi bebas aja, ujar Jacob. Nah, Anna yang mendengarkan hal itu pun langsung memuji Christopher dan Jacob dikarenakan mereka berdua berani memakai barang-barang orang tua mereka. Setelah itu Christopher pun berkata kepada Anna bahwa Anna juga harus ikut bermain. Lalu Anna pun menjawab bahwa dia sekarang sedang berpura-pura dan sedang menjadi seorang fotografer. Lalu Anna pun mengambil beberapa foto mereka. Dan di saat Sally akan tersenyum, Anna pun menyuruh Sally untuk tidak tersenyum. Lalu lanjut kepada Thompson. Sesampainya mereka di restoran, ternyata di sana terdapat seorang yang sedang mengawasi mereka yang sedang makan malam. Setelah itu kembali ke rumah, mereka tampak akan bermain petak umpet. Dan pada awalnya Jacob tidak ingin ikut bermain. Namun dengan sedikit rayuan dari Anna, Jacob pun langsung ikut bermain dan mendapatkan giliran untuk berjaga. Dan terlihat Anna sedang menyabotase rumah mereka dengan cara mencabut wifi, mengambil tali sepatu mereka, dan tak lupa Anna juga pergi ke garasi mobil Thompson. Setelah itu Anna terlihat sedang menggeledah kamar Joyce dan tampak menemukan sesuatu, hingga pada akhirnya Jacob pun mulai mencari mereka. Nah, setelah mencari beberapa tempat, tak sengaja Jacob yang melihat pintu toilet terbuka dan hendak melihatnya, yang ternyata di dalam sana terdapat Anna yang sedang duduk di toilet itu dan mengatakan Jacob telah menemukannya. Tak lama setelah itu pun Anna juga menyuruhnya masuk dan meminta tolong kepadanya untuk mencari tampon ya guys. Ya, pasti kalian tahu deh apa itu tampon. Nah, mendengarkan hal itu pun Jacob langsung masuk dan menurutinya dan mencari tampon tersebut. Nah, setelah kejadian itu Jacob tampak panik. Jacob pun lalu menghubungi temannya Howie dan mengatakan bahwa ia telah melihat lubang galian pertamanya. Dasar anjing.
Lalu kembali ke Thompson pun mengatakan kepada Joyce bahwa anaknya mengetahui tentang hal mantap-mantap dikarenakan Thompson sempat mengecek halaman histori Google Chrome-nya Jacob. Lalu kembali ke rumah, terlihat Anna lebih membela Christopher yang tampak sedang mengganggu Sally, dan Anna pun mengajak mereka semua untuk makan cokis. Dan di sana Jacob pun melakukan hal yang aneh dengan menjilati semua cokis itu dan membuat Anna tampak sangat kesal. Dilanjutkan Christopher yang sedang meminta Anna untuk mengambilkan jus pun tak dihiraukan Anna dan menyuruhnya untuk mengambilnya sendiri. Karena kesal dengan kelakuan Jacob, Anna pun menyuruh Jacob untuk menghabiskan cokis yang telah dijilatinya. Lalu Jacob pun mulai memakan cokis itu. Lalu Jacob juga meminta segelas susu kepada Anna. Namun mendengarkannya pun Anna berkata, "Aku akan memberikannya ketika kau menghabiskan cokis itu." Lalu Anna pun mengajak Christopher pergi dari sana untuk menghibur Sally yang sedang sedih dan meninggalkan Jacob di sana. Nah, setelah itu diperlihatkan pada saat itu Anna yang mulai membongkar kamar Joyce sekaligus sedang memakai perhiasan milik orang tua mereka dan tampak mulai mencurigakan. Setelah itu tampak anak-anak sedang menggambar di tembok dan terlihat Jacob di sana sedang mencari perhatian kepada Anna. Yang ternyata Anna lebih memuji Christopher dibandingkan Jacob dan tak menghiraukannya. Dan hal itu membuat Jacob sangat cemburu dan Jacob pun mulai mencari perhatiannya lagi dengan bermaksud mengajaknya untuk memberi makan ularnya. Namun adik-adiknya yang ingin ikut pun dilarang olehnya dan mengatakan ini hanyalah tentang aku dan Anna. Waduh, udah kayak orang dewasa aja lu Jack. Mendengarnya pun Anna tampak kesal lalu membawa adik-adiknya untuk memberi makan ularnya Jacob. Nah, sesampainya di sana Anna pun membuat sebuah ide dengan mengorbankan peliharaannya Sally. Pada saat ingin memberikan makan, terlihat hamsternya Sally terjatuh dan Christopher lalu mengambilnya dan langsung diberikan kepada ularnya Jacob. Setelah memberikannya, di sana pun Anna terlihat seperti seorang psikopat karena ia memaksa Sally untuk melihat semua kejadian itu dan membuat Sally sangat shock. Lalu Jacob yang merasa bersalah pun langsung meminta maaf kepada Sally, namun Anna mengatakan kepadanya tidak perlu meminta maaf kepadanya. Dan di sanalah pandangan Jacob mulai terlihat mencurigai Anna. Nah, sementara itu Joyce terlihat sedang memberikan hadiah kepada Thompson yang berisikan tiket untuk menonton NASCAR. Namun dengan bodohnya Thompson ia melupakan untuk mengajak anaknya, melainkan mengajak temannya dan membuat istrinya sedikit kecewa ya guys. Nah, lanjut di rumah lagi ya guys. Di sana memperlihatkan Sally yang sedang menangis dan dihibur oleh Christopher. Lalu seketika Anna pun memanggil mereka untuk menonton film. Nah, sementara Jacob menolak dan terlihat sedang memeriksa tas Anna dan menemukan hal yang mengejutkan bahwa Anna adalah nama palsu dan sebenarnya ia bernama Emily. Lalu setelah itu Jacob pun membereskan tas Emily dan hendak memberitahukannya kepada Howie. Namun Howie tak menjawab dan menjawab malah ibunya. Dan ibunya Howie tak ingin mendengarkan apa katanya lalu menyuruhnya untuk tidur. Nah, setelah itu ketika Jacob selesai dengan hal itu pun turun dari kamarnya dan melihat mereka sedang menonton film mantap-mantap. Dan Jacob yang melihat hal itu pun langsung mematikan film tersebut dan mengatakan itu adalah film yang tak boleh ditonton dan mulai membuat Emily kesal kembali. Nah guys, dikarenakan identitas Anna telah terbongkar, jadi sekarang kita panggil Emily aja ya guys. Oke, lanjut. Nah, karena kesal Emily pun langsung menyuruh mereka untuk tidur. Dan ketika ingin tidur, Emily pun menceritakan sebuah dongeng kepada mereka. Dan Sally yang mendengarkan dongeng itu pun mengatakan bahwa buku dongengnya sangat aneh. Mendengar itu, Emily terlihat tambah kesal lalu menyuruhnya untuk keluar dari sana. Tapi ketika Sally keluar, ternyata di situ ada Jacob yang sedang mendengarkan dan menarik Sally lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Dan ternyata dongeng yang diceritakan itu adalah cerita mengenai masa lalunya Emily. Diceritakan anaknya telah meninggal dan dia memiliki pacar yang mengatakan akan membantu untuk membuat anak baru. Akan tetapi Emily yang menginginkan anak sudah tidak bisa mengandung lagi, sehingga dia kabur dan menculik anak-anak untuk menggantikan anaknya yang telah meninggal. Dan di sana terlihat Emily akan menculik Christopher dan menjadikannya anaknya yang baru. Saat itu, saat berada di kamar, Sally mengatakan bahwa Emily telah menemukan pistol milik orang tua mereka. Dan di situ Jacob memberitahu Sally bahwa Emily adalah orang jahat. Dan ketika Emily datang, Jacob pun mengatakan bahwa Emily adalah seorang pembohong dan hendak ingin menembak Emily dengan pistol ayahnya. Lalu Emily pun mulai meminta pistol tersebut dan Jacob tidak memberikannya. Tak lama setelah itu datanglah Christopher dan mengambil pistol tersebut hingga pistol itu berhasil diambil oleh Emily. Lalu Emily pun langsung mengejar Sally dan Jacob. Setelah terkejar dan pada saat di kamar, Emily pun langsung menampar Jacob karena ia tak mau menurut dan meyakinkannya bahwa Emily adalah seorang yang sangat jahat. Nah, tak lama kemudian terdengar pintu sedang diketuk oleh seseorang.
Dan orang yang telah mengetuk pintu itu adalah Maggie sekaligus orang yang mengasuh anak-anak itu. Kemudian ia bertanya tentang Anna yang mengasuh anak-anak di rumah itu. Setelah berbincang, Maggie pun memaksa untuk masuk dan mengecek anak-anak tersebut. Akan tetapi hal itu dicegat oleh Emily sehingga Emily pun mulai mengancam anak-anak itu dan akan membunuh Maggie apabila mereka berani mengadu ataupun macam-macam kepadanya. Setelah itu mereka pun turun dan menyapa Maggie dan menjawab semua pertanyaan Maggie dengan baik. Lalu saat Maggie akan meninggalkan mereka, Sally pun memeluk Maggie dan terlihat bahwa Sally sudah menyelinapkan selembar kertas di tasnya Maggie. Nah, sesampainya di mobil, Maggie pun memeriksa kertas itu dan menemukan bahwa mereka sedang meminta tolong. Dan setelah membacanya pun Emily yang datang dan masuk ke mobilnya langsung menyerang Maggie. Maggie pun pingsan dan Emily mulai menyeretnya menuju gudang. Setelah hal tersebut, Emily pun langsung memberikan minuman aneh kepada anak-anak itu dan memaksa mereka untuk meminumnya. Nah, sementara itu Joyce yang tampak sangat khawatir dengan anak-anaknya lalu mulai menelpon Anna. Sementara itu terlihat Jacob sedang memuntahkan minuman yang diberikan oleh Emily dan tetap sadar dengan cara berpura-pura tidur dan ingin menelpon ibunya yang tengah berbicara kepada Emily. Nah, ketika Jacob berusaha untuk menelpon ibunya, tiba-tiba Emily mematikan semua listrik di rumahnya itu. Dan terlihat Emily akan membawa Christopher pergi dari sana. Dan Jacob yang ternyata telah berhasil kabur dan menuju rumah pohon yang ternyata di sana terdapat Howie. Dan Jacob pun langsung memberitahukan semuanya kepada Howie. Lalu lanjut ke Thompson, orang tua mereka hendak ingin pulang dan telah memesan taksi. Dan di saat Emily akan pergi, terlihat Maggie sudah sadar dan terjadilah baku hantam antara Maggie dan Emily. Sementara itu Jacob pun kembali ke rumahnya dan membawa senjata untuk menyerang Emily. Akan tetapi setelah baku hantam tersebut, terlihat Maggie kalah dari Emily. Dan di satu sisi terlihat Jacob sedang membawa Christopher pergi dari sana. Lalu dilanjutkan lagi ke orang tua Jacob yang sedang beranjak pulang. Mereka pun dihambat oleh pacarnya Emily dengan menabrak tiang dan menjadikan kecelakaan hingga taksi mereka terjadi terhambat. Sementara itu Jacob yang sedang mencari Sally dan ia menemukan Maggie yang sudah terbaring dan mati. Lalu Emily pun berkata kepada Jacob untuk mengajaknya menukar Sally dan Christopher. Sementara itu orang tua Jacob yang sedang ditanyai polisi lalu meminta polisi itu untuk mengantarnya pulang. Setelah sampai di halaman belakang, Emily pun langsung memanggil Jacob untuk menukarkan Sally. Dan tak lama setelah itu datanglah Jacob dengan tong sampah yang berisikan Christopher. Namun saat dibuka Emily, ternyata tong sampah itu berisikan petasan dan langsung meledak ke wajahnya Emily. Nah, setelah itu dengan cepat Jacob pun mengambil sebuah troli dan menyelamatkan Sally dan membawanya kabur. Dan di mobil polisi, Joyce yang tampak khawatir sedang berusaha menghubungi Anna di rumahnya, tetapi tidak direspon sama sekali. Dan dia juga dapat kabar ada mayat di mobil kecelakaan tadi. Dan ternyata nama mayat itu adalah Anna, si pengasuh anak mereka yang sebenarnya. Karena khawatir, mereka pun langsung meminta polisi itu untuk mengemudi lebih cepat. Sementara itu, Emily terlihat kesakitan lalu Jacob pun membawa Sally dan Christopher menggunakan mobil ayahnya yang berada di garasi. Nah, saat terbuka terlihat Emily sedang berdiri di belakang mobil dan menyuruhnya untuk turun. Tak menghiraukan hal tersebut, Jacob pun langsung tancap gas oleh si Jacob. Di perjalanan pulang orang tua Jacob pun melihat mobil kesayangannya dan langsung menyuruh polisi itu untuk berhenti. Dan mereka pun menemukan anak mereka dalam keadaan selamat dan mereka pun sangat bersyukur. Dan akhirnya keadaan di perumahan itu jadi ramai dan terlihat Howie yang terluka dan rumah mereka menjadi bukti kekejaman Emily. Namun terlihat di akhir Emily berhasil lolos dan film pun selesai. Nah, begitulah alur cerita mengenai film Emily ya guys. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini akan sangat menghibur teman-teman sekalian. Dan sekian dari video ini, jangan lupa subscribe dan share ya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, terima kasih dan see ya the next video.